Assalamualaikum Beres, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Pada tahun 1776, seorang misionaris asal Prancis bernama Abbé Bonaventura memutuskan untuk melakukan perjalanan ke pedalaman Afrika untuk melakukan misi kristenisasi. Ketika dia sampai ke wilayah Kongo di dekat Danau Tele, dia menemukan bukan hanya penduduk, tetapi menemukan beberapa bukti atau indikasi tentang sesuatu yang aneh telah terjadi di wilayah situ. Salah satu yang membuatnya merasa sangat merinding dan aneh itu adalah bahwa di sana dia menemukan jejak telapak kaki ukuran raksasa. Diameternya 1 meter. Kemudian ada 3 jejak kuku kaki di sana. Dan jarak antara satu jejak dengan jejak yang lain itu sampai 2 meter. Dengan kedalaman tanah legokannya itu bisa mencapai 15 cm. Coba bayangkan makhluk sebesar apa yang jejak telapak kakinya 1 meter dan jarak antara satu kaki dengan kaki yang lainnya itu 2 meter. Itulah yang dibayangkan oleh Pak Bonaventura pada waktu itu. Ini makhluk apa sebenarnya? Dia bertanya kepada orang-orang pedalaman di situ dan orang-orang di sana kemudian menjelaskan memang di sana ada makhluk yang bagi mereka itu adalah sama seperti makhluk yang lainnya, makhluk biasa-biasa aja yang mereka sebut sebagai Mokelembembe. Makhluk apa yang dimaksud itu? Lantas Pak Bonaventura itu menuliskan pengalaman yang sangat anehnya itu dalam sebuah buku yang kemudian menarik banyak sekali perhatian dari para ilmuwan. Sampai akhirnya pada tahun 1932-an, seorang ilmuwan asal Inggris bernama Ivan Sanderson, seorang ahli biologi, itu mencoba untuk melakukan penelitian terhadap apa yang dituliskan oleh Pak Bonaventura beberapa abad silam. Ketika dia masuk ke wilayah Kongo, kemudian masuk ke pedalaman Tele, dia nanya sama orang-orang dan akhirnya memang menemukan sebuah informasi. Di Danau Tele memang ada beberapa makhluk yang berukuran sangat besar, yang begini dan begitu dan seterusnya. Pak Ivan memutuskan untuk langsung naik perahu, berjalan-jalan di situ bersama seorang timnya. Sampai suatu waktu, ketika dia ada di tengah danau itu, dia mendengar raungan suara hewan yang tidak pernah dia ketahui, tidak pernah dia dengar sebelumnya. Sebelum dia benar-benar kaget dan berpikir tentang raungan apa yang dimaksud itu, di depan perahunya muncul kepala berukuran besar, keluar dan naik sampai beberapa meter di atas perahunya. Jadi seperti payung seperti itu. Dia kaget luar biasa, dia melihat bahwa makhluk itu memang benar-benar eksis. Ukurannya sangat besar, lehernya sangat panjang, dengan kepala menyerupai kadal atau ular, dan bagian belakangnya gemuk sekali seperti toran air. Makhluk apa yang dimaksud itu? Itulah yang dimaksud sebagai Mokelembembe. Atau kemudian Pak Ivan Sanderson menjelaskan bahwa ada potensi bahwa sauropod memang mungkin masih ada di sana. Penelitian berlanjut ketika ada laporan dari Pak Ivan Sanderson, kemudian ada seorang ilmuwan juga yang namanya William Gibson. Pada tahun 1985, dia melakukan perjalanan ke wilayah yang ditudingkan oleh Pak Ivan Sanderson. Dia ngobrol juga sama warga setempat dan dia akhirnya memang benar-benar menemukan makhluk itu. Makhluk itu dia gambarkan sebagai makhluk ukuran sangat besar, lehernya panjang, tapi bentuk kepalanya menyerupai buaya. Tidak seperti laporan Ivan Sanderson yang menyebutnya mirip kadal. Makhluk itu bahkan sempat difoto, sayangnya fotonya rusak. Saya tidak tahu, tapi kayaknya fotonya rusak. Dan kemudian dia diskusi dengan warga lokal di situ, dan memang warga lokal juga menyebut bahwa di situ memang ada yang namanya Mokelembembe, dan bahkan pada tahun 1959 diwartakan orang-orang pedalaman di sana sempat memburu Mokelembembe itu. Satu berhasil dibunuh dan kemudian dimakan, dan orang-orang yang memakan hewan itu akhirnya mati beberapa hari kemudian karena alasan-alasan yang tidak jelas. Orang-orang pedalaman itu mengatakan bahwa kami dikutuk gara-gara makan makhluk itu, tapi sebagai ilmuwan William Gibson berpikir bahwa itu bukan kutukan, tapi ada semacam racun yang membuat orang-orang yang memakannya telah meninggal dunia. Menurut Baraya, apakah itu masuk akal? Apakah laporan-laporan yang dimaksud itu bisa diterima? Ada beberapa laporan lain terkait dengan ini, tetapi nanti kita bahas setelah intro. Simak videonya, yuk kita mulai.
Kita pindah ke wilayah yang lain, nun jauh di sebelah utara, di sebuah wilayah yang sekarang kita namai sebagai Irlandia. Di sana ada sebuah danau yang sangat terkenal, nama danaunya adalah Loch Ness. Dan di sana ada makhluk yang juga sangat terkenal, namanya adalah Nessie. Apakah Nessie itu benar atau tidak? Setidaknya kita mulai dari cerita yang sangat purba, tahun 600 Masehi, ada seorang misionaris yang namanya itu adalah Santo Columba. Dia suatu kali datang ke sana untuk melakukan kristenisasi. Tetapi sampai satu waktu di pinggir danau Ness itu, dia menemukan ada sekelompok orang yang sedang mempersiapkan penguburan jenazah bagi salah satu anggota masyarakat di sana. Ketika Santo Columba bertanya, apa sebenarnya yang terjadi? Warga di sana menyatakan bahwa pemuda ini tewas tercabik-cabik, badannya hancur, dan sebagian potongan tubuhnya tidak ditemukan karena dia diserang oleh monster danau. Monster danau kemudian diceritakan karakteristiknya begini dan begitu, dan Santo Columba berpikir bahwa ini bukan monster biasa, tapi ini adalah jelmaan iblis. Maka dia kemudian minta pada salah seorang pengikutnya, ayo kita melakukan misi untuk menghancurkan iblis itu. Jadi si pengikutnya itu didorong ke tengah danau dengan menggunakan sebuah perahu yang kecil. Diharapkan ia menjadi umpan yang baik buat si monster itu. Dan ternyata benar, tak lama setelah itu, perahunya mulai goyang dan tak lama muncul makhluk berukuran besar yang siap untuk melahap pengikut dari Santo Columba itu. Si pengikut tentu saja kaget dan takut dan berupaya sekuat tenaga untuk menghindar. Dia mendayung perahunya dengan sangat cepat, tapi perahu itu langsung digulingkan oleh si monster dan si orangnya langsung berenang dengan secepat-cepatnya ke pinggiran, ke tepian danau, sampai mengarah ke Santo Columba. Ketika monster itu terlihat mengejar ke tepian, Santo Columba langsung mengeluarkan sebuah jimat salib, dan kemudian dengan tangannya dia bikin tanda salib dan mengatakan, berhentilah di sana makhluk, karena kamu tidak lagi diizinkan untuk maju. Makhluk itu, entah bagaimana ceritanya, ditarik mundur oleh sesuatu yang tidak diketahui. Ditarik mundur, tenggelam, dan sejak saat itu tidak ada lagi penampakannya dan tidak ada lagi serangan terhadap penduduk lokal. Sekali lagi ya, Baraya mungkin menganggap ini hanya sekedar folklore belaka, cerita ya yang semacam itu dan lain sebagainya, tapi itulah yang akhirnya menginspirasi orang untuk mengaitkannya dengan legenda Nessie. Jadi makhluk danau yang cukup besar yang menjadi fenomena di danau Loch Ness. Dan sampai sekarang masih aja orang-orang mengaku bahwa dia pernah melihat atau apa dan sebagainya. Ada puluhan laporan yang menjelaskan bahwa di situ memang ada sesuatu yang tidak kita ketahui. Bahkan ada fotonya, bahkan ada dalam tanda kutip videonya yang walaupun semuanya blur gitu. Sekali lagi kita tidak berbicara tentang apakah itu benar atau salah. Cuman Baraya bisa nggak menemukan apa yang menjadi titik kesamaan dari cerita-cerita itu? Cerita itu menggambarkan tentang monster tentu saja, dan cerita itu selalu mengaitkannya dengan seorang misionaris, seorang pendeta Kristen. Kenapa bisa seperti itu? Menurut Baraya bagaimana? Tapi saya menunda jawabannya dulu karena saya ingin mengajak Baraya pada kasus-kasus yang lebih aktual yang terjadi akhir-akhir ini, yaitu tahun 1985 sampai tahun 2000-an, sekelompok misionaris di wilayah Papua Nugini dan wilayah Pulau Papua secara keseluruhan telah rutin melaporkan tentang penampakan-penampakan dinosaurus sauropod berukuran besar, berleher panjang, berekor berat, berpelut bundar. Ini kita mulai ya. Jadi tahun 1995, seorang saksi mata dari penduduk lokal namanya adalah Alphonse mengaku bahwa suatu waktu ketika dia sedang memancing di sekitaran Pulau Ambuni, dia melihat, merasakan, dan bersentuhan dengan makhluk yang kemudian dia sebut sebagai dinosaurus. Jadi di sana itu posisinya adalah dia sedang memancing dalam situasi kepalanya doang yang ada di atas permukaan air, sedangkan bagian bawahnya terendam. Wilayah pada waktu itu sangat baik, cuacanya juga sangat baik, airnya juga sangat jernih. Dia mancing dalam situasi yang seperti itu, tiba-tiba badannya asa terdorong sama sesuatu di belakangnya. Ketika dia nengok, ternyata itu adalah bagian dari badan makhluk berukuran yang sangat besar.
Itu laporan pertama pada tahun 1995. Kemudian pada tahun 1999 ada laporan atas nama Alice Passington yang menyebutkan bahwa dia punya rumah dan rumahnya itu punya halaman yang luas, dan halaman yang luasnya itu didatangi oleh satu makhluk berukuran besar. Lagi-lagi berleher panjang, berekor berat, berperut buncit, yang kita kenal sebagai Sauropoda. Dia menjelaskan bahwa memang di situ ada beberapa kali penampakan. Nah, yang paling ngerinya itu adalah di taman depan rumahnya sendiri ada makhluk itu datang, mengacak, merusak, dan memakan tanaman-tanaman yang ada di sana. Itu laporan pada tahun 1999. Kemudian ada juga laporan pada tahun 2007. Jadi ada seorang yang namanya adalah Jacinta Pitim, orang Papua Nugini. Dia melihat bahwa di batu karang di dekat rumahnya itu ada makhluk berukuran sangat besar yang sedang tidur, sedang rebahan di batu karang itu. Dia kaget, kemudian dia lari ke suaminya, dia tarik suaminya untuk menunjukkan, dan makhluk itu masih ada di sana. Jadi kesaksiannya adalah suami istri. Ketika si suaminya kemudian agak kaget dan kemudian memutuskan untuk nyari orang-orang untuk melihatnya juga, suaranya membuat cukup kebisingan sampai makhluk itu terbangun dan kemudian masuk ke air. Lagi-lagi itu adalah laporan, dan laporan itu kemudian dijadikan portofolio, dijadikan sebuah kumpulan dari cerita-cerita yang direkap oleh satu tim misionaris yang ada di sana. Nah, coba, jadi apa hubungan antara misionaris, hubungan para pastor dan pendeta itu dengan dinosaurus? Tahun 500 dia ada di Irlandia, tahun 1776 dia ada di Kongo, kemudian tahun 1995 sampai tahun 2007 dia ada di Papua Nugini, dan semuanya menceritakan tentang sesuatu yang sama. Makhluk berukuran besar dengan leher yang panjang dan ekor yang berat, dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa selalu dikaitkan dengan misionaris ya? Pada tahun 500 ada di Irlandia, pada tahun 1776 ada di Kongo, kemudian pada tahun 2000-an itu ada di Papua Nugini, dan semua ceritanya berhubungan dengan para misionaris. Apakah Baraya mengira bahwa ada sekelompok misionaris atau sekelompok pendeta Kristen yang punya kekuatan dan teknologi dan sumber daya untuk bisa mengumpulkan rahasia-rahasia makhluk-makhluk purba di seluruh dunia? Apakah mungkin ada makhluk-makhluk aneh, baik itu hasil rekayasa genetik, atau misalkan dia kena radiasi, atau misalkan dia sebenarnya adalah makhluk purba yang seharusnya sudah punah, yang semuanya itu sampai sekarang masih ada, kemudian disembunyikan oleh satu organisasi rahasia atau yang semacam itu, yang mereka melakukannya adalah demi melindungi makhluk-makhluk itu. Mungkinkah seperti itu gitu? Dan mungkinkah organisasi yang dimaksud itu berkaitan dengan kelompok-kelompok agamawan dari agama tertentu? Kan ini seperti cerita SCP, walaupun SCP itu palsu, tapi kan cerita SCP itu dikisahkan bahwa ada sekelompok organisasi yang memang menyembunyikan data dan fakta yang berhubungan dengan kemunculan makhluk-makhluk aneh di seluruh dunia. Makanya walaupun misalkan makhluk aneh itu kadang-kadang diceritakan, kadang-kadang melakukan penampakan, ada UFO di mana-mana, ada hantu di mana-mana dan sebagainya, tapi tidak ada bukti penjelasan ilmiah yang bisa secara konklusif menjelaskan mereka itu apa gitu. Jangan-jangan sebenarnya para ilmuwan itu sudah mengetahui keberadaan mereka, tapi demi agar tidak diburu, demi agar mereka tetap lestari dan sebagainya, mereka disembunyikan. Ada sebuah organisasi yang semacam itu. Mungkinkah seperti itu? Dan ketika kita melihat bahwa lagi-lagi ini adalah para misionaris, lagi-lagi ini adalah agamawan, apakah organisasi itu berafiliasi dengan kelompok agama tertentu? Sayangnya, ya ceritanya sebenarnya nggak usah terlalu panjang seperti itu Baraya. Jadi sebenarnya begini ya, ini saya tidak sedang menghina orang Kristen, tapi di antara orang-orang Kristen itu ada sekelompok kecil orang yang membentuk sebuah organisasi yang mereka itu benar-benar sangat ketat terhadap teks-teks Alkitab. Jadi mereka tidak percaya teori evolusi, oke? Mereka tidak percaya bumi itu bulat, oke? Dan mereka juga tidak percaya bahwa usia bumi itu jutaan atau miliaran tahun. Mereka semuanya terikat pada teks-teks Alkitab, di mana bumi harusnya sesuai dengan catatan Alkitab itu usianya tidak lebih dari 10.000 tahun. Seharusnya sih hanya 6.000 tahun. Kemudian bahwa bumi itu datar, dan matahari, bulan, bintang, dan sebagainya mengelilingi bumi, dan seterusnya, dan seterusnya.
Nah, konsekuensi dari kepercayaan mereka bahwa alam semesta ini usianya tidak sampai 10.000 tahun, tidak lebih dari itu, maka mereka kemudian membuat sebuah cerita bahwa dinosaurus itu bukan makhluk purba yang hidup jutaan tahun yang lalu, tapi makhluk yang sebenarnya hidup bersama kita. Ada satu waktu di mana orang zaman dulu memiliki hubungan dengan dinosaurus itu. Bahkan mereka sampai berani mengartikan di kitab Ayub pasal 40, kalau nggak salah, silakan nanti dikoreksi, kan di situ itu ada cerita tentang behemoth. Cerita tentang behemoth itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu kuda Nil, tapi behemoth itu berbeda. Makanya di kitab Ayub itu Baraya silahkan cek, karakteristiknya itu adalah ukurannya sangat besar, kemudian dia suka menderum di dalam air, kemudian dia suka ketutupan teratai dan sebagainya, sebagian tubuhnya, kemudian dia memiliki pedang. Nah, Baraya kira itu kuda Nil kan, tapi di situ juga ada penjelasan bahwa ekornya seperti pohon arash dan kemudian dia suka mendaki perbukitan karena dia juga suka makan buah-buahan atau apa yang ada di perbukitan itu. Nah, itu tidak mirip dengan karakteristik kuda Nil. Jadi mirip dengan apa? Dari pikiran mereka, orang-orang yang tadi itu adalah sebuah penegasan bahwa dinosaurus hidup dengan manusia, pernah hidup bersamaan dengan manusia, dan mereka menyebar berita kemana-mana. Dulu waktu internet pas awal-awal booming itu, saya disuguhi oleh banyak sekali informasi-informasi dari mereka bahwa dinosaurus pernah berhubungan dekat dalam tanda kutip dengan manusia, berinteraksi dengan manusia. Karena apa? Karena kalaupun dinosaurus itu ada, maka dia tidak mungkin hidup jutaan tahun yang lalu, tapi dia hidup dalam kurun waktu yang pendek saja gitu. Makanya dia mengatakan hal itu gitu. Dan bukan hanya itu, dia menolak misalkan teori evolusi, menolak bumi itu bulat dan seterusnya, termasuk juga ini yang saya sesali dari kaum muslimin dari orang-orang Islam. Jadi kelompok mereka itulah yang membuat cerita palsu tentang Bahtera Nuh ditemukan di Gunung Ararat, Turki. Itu mereka yang bikin cerita palsu itu. Bahkan mereka bikin cerita palsunya niat banget sampai bikin studio di Hong Kong. Studio untuk misalkan mereka kemudian melakukan penjelajahan di sana. Kan ketika mereka mau observasi ke Turki dilarang, tidak boleh. Karena mereka bukan ilmuwan gitu. Jadi kalau bukan ilmuwan tapi melakukan penelitian arkeologis kan tidak diizinkan gitu. Nah, makanya mereka sampai diblokir sama otoritas di Turki. Kemudian mereka bikin ya semacam studio-studioan kayak gitulah untuk menunjukkan bahwa mereka pernah masuk ke Bahtera Nuh dan sebagainya. Luar biasanya apa? Cerita hoax seperti itu orang Kristen kebanyakan tidak percaya. Yang percaya justru orang Islam. Banyak ustadz-ustadz yang bilang ini sudah ditemukan di Gunung Ararat, Bahtera Nabi Nuh dan lain sebagainya. Nah, kelompok orang Kristen itu sekali lagi ya, ini kelompoknya sangat-sangat minoritas, bukan bagian dari arus utama orang Kristen, tetapi mereka memang ada. Mereka secara sengaja bikin cerita-cerita atau mengumpulkan cerita-cerita tentang dinosaurus, mereka menceritakan tentang bumi datar, mereka menceritakan tentang evolusi itu tidak terbukti melalui fosil, bahwa fosil itu sebenarnya adalah usianya pendek dan lain sebagainya dan sebagainya. Begitu. Jadi apakah cerita-cerita yang tadi saya ajukan itu palsu semua, salah semua? Ya tidak juga. Saya tidak bilang itu palsu atau salah. Saya bilang kita masih terbuka aja untuk misalkan seperti itu. Atau yang lebih mungkinnya adalah sebenarnya kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang dimaksud itu sebenarnya tidak menunjukkan bahwa itu adalah dinosaurus. Bisa aja itu adalah makhluk yang lain lagi kan. Bisa aja itu alien, bisa aja itu hantu atau misalkan makhluk yang kena rekayasa genetik dan sebagainya. Ya kita masih membuka kemungkinan untuk itu. Cuman bahwa mereka secara sengaja mengumpulkan informasi-informasi semacam ini itu benar, dan bahwa mereka misalkan mengait-ngaitkan peristiwa-peristiwa masa lalu itu dengan perspektif mereka. Misalkan kasus cerita Danau Nesi itu memang Santo Columbanya itu ada tercatat gitu, tapi apakah di situ makhluknya bagaimana tidak tercatat. Jadi hanya dijelaskan itu adalah monster danau. Jadi kita tidak tahu apakah jangan-jangan itu adalah paus yang tersasar, atau jangan-jangan itu adalah buaya raksasa, atau apapun itu tidak harus dijelaskan seperti itu. Dan kemudian kasus misalkan yang Pak Abe Beneventura yang ada di Kongo, itu juga sampai sekarang kita tidak tahu apakah itu jejak tapak kaki atau bukan jejak telapak kaki gitu. Misalkan ya sesuatu yang lain gitu. Nah, ini sampai sekarang masih belum terjelaskan, tapi sekali lagi ya saya mohon maaf, kadang-kadang kelompok agamawan itu sedemikian terdoktrin, sedemikian tidak mau berpikir rasional, sampai bahkan mereka rela untuk menciptakan dan membuat cerita-cerita untuk menambah pengikutnya.
Bagaimana menurut Baraya? Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.